Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom buat semua Sobat DCM Ministry yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun kita bertemu setiap minggu secara online, kapanpun atau dimanapun saudara menyaksikan video ini, saya percaya Tuhan kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saya rindu dan terus berdoa, biar melalui PDKT online ini kita semua boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan, merasakan kasih-Nya lebih lagi, dan yang terpenting bertumbuh dan berbuah bersama di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk hadirat yang lebih lagi, mari saya ajak kita bersama untuk bernyanyi Jiwaku Terbuka Untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kasih setia-Mu yang kami rasakan Tuhan. Setiap hari selalu baru, rahmat-Mu tak pernah habis-habisnya bagi kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu boleh dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh menuntun kami untuk senantiasa berjalan seturut dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama yang percaya katakan, Amin. Hari ini, sharing firman yang akan saya bawakan berjudul, Ada Kekuatan di Dalam Mengucap Syukur. Sebelum memulai sharing firman, mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ataupun membaca ayat firman ini. Namun, ada juga sebagian dari kita, termasuk saya tentunya, belum mengetahui apa yang melatar belakangi Rasul Paulus menyampaikan ayat firman ini kepada jemaat di Tesalonika. Lalu, dari situlah saya kemudian tergerak untuk mencari tahu kondisi pelayanan Rasul Paulus saat berada di sana. Demikian informasi yang saya peroleh. Jemaat Tesalonika merupakan buah dari pelayanan Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injil yang kedua. Walaupun kunjungan ke Tesalonika hanya berlangsung dalam waktu yang terbilang singkat, tapi pelayanannya di sana membuahkan hasil yang besar. Mengapa kunjungan Paulus ke Tesalonika ini begitu singkat? Tentu hal itu pun ada alasannya.
Hal ini disebabkan Paulus menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan perantaraan para penjahat yang menimbulkan kerusuhan di kota. Kala itu, Paulus dan pembantunya didakwa sebagai pengkhianat karena mereka dianggap bertindak melawan ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus, yang nanti bisa teman-teman baca cerita lengkapnya di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Hal inilah yang akhirnya membuat Paulus harus terpaksa meninggalkan Tesalonika, lalu kemudian ia menyuruh Timotius untuk pergi ke sana untuk menanyakan kondisi dan keteguhan iman mereka. Tidak berapa lama setelah itu, lalu Timotius kembali lagi kepada Paulus yang sudah pindah ke Korintus dengan membawa laporan yang sangat menggembirakan. Sesudah itulah, Paulus menulis surat pertama Tesalonika yang berisikan salah satu nasihat yang kita baca di awal sharing tadi, yaitu perihal mengucap syukur. Melihat latar belakang Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika tadi, kita sudah bisa memahami bahwa Paulus memberi nasihat kepada kita orang percaya untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, di mana ini memberi makna kepada kita bahwa ungkapan syukur kepada Tuhan tidak terbatas pada segala hal yang baik-baik saja. Namun, mengucap syukur juga dimaknai sebagai suatu peneguhan kepada kita bahwa atas kehendak Allah di dalam kondisi buruk sekalipun, seperti kondisi yang dialami jemaat Tesalonika saat itu yang dianiaya oleh orang Yahudi karena iman mereka, mereka senantiasa tetap mengucap syukur. Atau dengan kata lain, mengucap syukur adalah kehendak Allah bagi kita orang percaya, tidak tergantung apapun situasi maupun kondisinya. Lalu, mengapa Allah menghendaki kita untuk mengucap syukur? Firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tentu kehendak Allah agar kita mengucap syukur dalam segala hal ini pun pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada amin, saudara? Sobat DCA Ministry yang dikasihi Tuhan, seorang peneliti Jepang yang bernama Masaru Emoto di dalam bukunya yang berjudul Message from Water mengungkapkan suatu keanehan yang terjadi pada sifat air. Ia mengamati lebih dari 2000 contoh foto kristal air yang dikumpulkannya dari berbagai penjuru dunia, lalu menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia yang ada di sekelilingnya. Bapak Emoto ini juga menemukan partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan bila mendapat reaksi positif dari lingkungan di sekitarnya, misalnya kegembiraan atau kebahagiaan. Namun sebaliknya, partikel kristal air akan terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata jika mendapat efek negatif dari lingkungan di sekitarnya. Demikian juga apabila kita mengucapkan sungut-sungut kepada air tersebut, maka partikel kristal air tersebut akan menjadi sangat jelek. Dan saat kita berucap syukur, model kristal airnya pun berubah menjadi indah. Emoto menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa, serta kata-kata yang ditulis maupun diucapkan ke dalam air tersebut. Demikian juga tentunya dengan tubuh kita, yang di dalamnya mengandung hampir 70% air. Ucapan syukur akan meningkatkan kesehatan kita, baik secara fisik maupun emosional. Penelitian ini menunjukkan bahwa mengucap syukur memberikan kekuatan kepada kita secara jasmani. Lalu, bagaimana dengan kekuatan yang kita peroleh dari mengucap syukur secara rohani? Mari kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu kekuatan dalam mengucap syukur adalah kekuatan yang akan membawa kemenangan saat menghadapi masalah. Ketika bangsa Yehuda
mau berperang melawan Bani Amon, Moab, dan orang-orang Seir, di dalam 2 Tawari 20, Yosafat membentuk paduan suara untuk menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, Tuhan membuat penghadangan terhadap semua musuh, sehingga membuat semua musuh terpukul kalah. Di saat orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka melihat semua musuh telah menjadi bangkai dan tidak ada satupun yang terluput. Lalu kemudian Yosafat beserta orang-orangnya datang ke sana hanya untuk mengambil atau mengangkut harta benda milik musuh selama 3 hari karena saking banyaknya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengalami berbagai macam peperangan yang tentunya saja bukan peperangan secara fisik ataupun jasmani, melainkan peperangan di dalam melawan masalah, apakah itu di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, ataupun lain sebagainya. Di saat kita mengucap syukur dan menyerahkan kepada hidup kita seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berperang ganti kita melawan semua masalah tersebut, yang pada ujungnya akan membawa kita semua kepada kemenangan. Poin berikutnya atau poin kedua, kekuatan di dalam mengucap syukur adalah kekuatan yang akan membawa mujizat dan berkat pelipat gandaan. Pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-murid bertanya kepada Tuhan, bagaimana bisa memberi makan orang sebanyak itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kemudian Yesus mengangkat roti dan ikan tersebut, lalu mengucap syukur, dan pelipat gandaan pun terjadi. Roti dan ikan tersebut cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum lagi termasuk wanita dan anak-anak. Mereka semua menjadi kenyang, bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Ketika kita bisa mengucap syukur atas setiap berkat yang kita terima, sebagai contoh, saat menerima gaji atau penghasilan setiap bulannya, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, mungkin gaji tersebut tidak melulu langsung saat itu juga bertambah berkali lipat. Meskipun hal itu bisa Tuhan lakukan. Karena banyak kesaksian yang sudah kita dengar, di mana tiba-tiba ada orang yang menerima transferan dana dalam jumlah yang cukup besar di saat-saat mereka sangat membutuhkan. Namun, lebih daripada itu, melalui ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, Ia akan memberi hikmat kepada kita untuk mengelola setiap berkat-berkat-Nya, sehingga berkat tersebut cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita, bahkan masih tersisa untuk bisa dipakai di kemudian hari. Poin terakhir sekaligus menutup sharing kita pada hari ini, kekuatan dalam mengucap syukur adalah kekuatan yang akan membawa kebebasan serta jalan keluar. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26 diceritakan bahwa setelah Paulus dan Silas mewartakan firman dan membawa banyak orang kepada Tuhan, mereka menerima penganiayaan dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, sekalipun dalam penjara, mereka tidak mengeluh, kecewa, mengumpat, ataupun marah. Malahan, mereka menyanyikan pujian dengan semangat dan dengan suara yang keras. Maka seketika itu juga, terbukalah semua pintu penjara dan terlepaslah belenggu mereka. Dari sharing firman Tuhan hari ini, saya rindu kita belajar sesuatu, bahwa mengucap syukur mengandung kekuatan. Yang pertama, kekuatan yang akan membawa kemenangan di dalam setiap masalah. Yang kedua, kekuatan yang akan membawa mujizat dan berkat pelipat gandaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kekuatan yang akan membawa kebebasan serta jalan keluar bagi kita orang percaya. Marilah kita senantiasa mengucap syukur, sebab kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu pertanda bahwa Tuhan masih belum selesai dengan Anda dan saya, alias Dia masih punya rencana atas hidup kita. Sebab itu, di dalam masa menunggu pertolongannya,
mari ingatlah kembali kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Kalau Tuhan pernah menolong Anda dan saya, ataupun orang lain yang ada di sekeliling kita, maka percayalah, dengan iman, cepat atau lambat, Dia juga akan menolong kita. Ada amin, saudara? Semoga sharing firman hari ini memberkati kita semua untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Sekian firman pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama bernyanyi lagu dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah firman Tuhan boleh senantiasa mengingatkan kami untuk boleh mengucap syukur di dalam segala hal, sebab ada kekuatan di dalam mengucap syukur. Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk setiap daripada kami yang mungkin masih dalam pergumulan ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau senantiasa berikan hati kami yang boleh senantiasa tertuju dan berharap kepadamu dalam setiap apapun pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, karena kami yakin dan percaya pasti Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap hidup kami. Sekalipun Tuhan bagi sebagian kami belum melihat pertolongan maupun jalan keluar dalam setiap pergumulan kami, tapi kami yakin dan percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang setia akan janji-janjinya, sebab janjinya dalam hidup kami iya dan amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Rohul Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.